Mengapa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan terkesan tertutup? Kami akan membahasnya bersama dengan politikus Partai Gerindra Hendarsa Marantoko dan juga analis politik Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Hendarsa, Prof. Burhan. Selamat Malam, malam. Sylvia. Baik, oke. Mas Hendarsa, Prof. Burhan, tadi kita sudah sama-sama melihat ya ada banyak sekali tanda-tanda kalau memang ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa terkesan tertutup, senyap, diam-diam, atau rahasia, apapun lah namanya itu. Kenapa Mas Hendarsa? Ya, kalau masalah kesan ya itu arti cuman kesan. Sebenarnya tidak juga seperti itu. Karena pertemuan itu harus dibedakan ada dua, pertemuan formal dan pertemuan non formal. Yang bisa kita sampaikan di sini adalah pertemuan non formal. Jadi kalau kita lihat lagi, apapun bentuknya pertemuan itu pasti juga nanti akan bocor juga, akan teman-teman wartawan pasti akan mengetahui juga. Jadi tidak ada kesan diam-diam dan kesan untuk menutup-nutupi pertemuan tersebut. Cuman bahwa bingkai pertemuan yang adalah pertemuan non formal itu adalah yang ingin dibuat oleh Pak Prabowo dan Bu Mega ya, terutama oleh Bang Dasko dengan Bang Muzani, juga dengan dari pihak PDIP, tentunya teman-teman di PDIP ya, yang tanda kutip menjadi panitia dalam hal ini. Jadi memang seperti itu. Jadi tidak terkesan diam-diam karena pasti teman-teman wartawan pasti ujungnya tahu juga. Jadi memang ada pertemuan tapi sifatnya non formal. Apa berarti isi pertemuan non formal ini, Mas Hendarsam? Ya, artinya kan ini masih dalam rangka silaturahmi, bahwa countdown tanda kutip pemanasan itu kan sudah dilakukan. Mas Didit sudah berkunjung juga ke rumah Bu Mega, ketemu dengan Bu Mega, ketemu Mbak Puan, ketemu Mbak Pinkan juga di Tengku Umar, kan seperti itu. Dan pada saat itu yang seperti saya sudah pernah bilang beberapa waktu yang lalu, bahwa sebenarnya keinginan Pak Prabowo untuk ketemu bersilaturahmi itu sudah ada, tapi beliau sibuk pada saat itu karena ada kegiatan open house di hari yang sama di istana, sehingga oleh karena itu Mas Didit yang mewakili. Nah, sekarang ini baru bisa dilaksanakan, dan juga sebelumnya setelah itu kan Bang Dasko sudah sempat bilang akan dilakukan setelah Lebaran, dan kemudian pertemuan itu alhamdulillah sudah terjadi. Yang mudah-mudahan ini sudah lumayan cukup menjawab keingintahuan dan keinginan dari publik dan masyarakat, bahwa kalau kita lebih lanjut melihat apakah pembicaraan atau bingkai yang ingin terlihat di publik, bahwa kita melihatnya dalam menghadapi tantangan global ya saat ini ya, itu di luar negeri ya kan, bagaimana contoh kebijakan daripada Presiden Amerika Donald Trump dan tantangan-tantangan global lagi. Maka oleh karena itu disinilah peran para tokoh-tokoh bangsa ini untuk bersatu. Bagaimana para tokoh-tokoh bangsa ini mempunyai sifat negarawan ya kan, kapan mereka harus berbeda, kapan mereka harus bersatu. Nah, di titik inilah, fase inilah semua elemen bangsa harusnya bersatu, bahwa tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo sudah berjalan dengan baik ya kan. Tingkat kepuasan publiknya itu spesifiknya bagaimana Mas Hendarsa, maksudnya korelasi antara situasi terutama tantangan perekonomian yang kita hadapi saat ini dengan kebijakan tarif baru Presiden Donald Trump, dengan kaitannya kepentingan Pak Prabowo akhirnya menemui Bu Mega di kediaman Bu Mega pula, itu apa korelasinya? Ya, sebenarnya kan disinilah letak bahwa kalau kita mencari titik temunya, satu, bahwa secara formal ini ada pertemuan silaturahmi dalam rangka Idul Fitri. Tapi kalau kita melihat saya melihat secara bingkai luasnya ya kan, skopnya adalah persatuan, bagaimana tantangan global kita ke depan ya kan. Walaupun saat ini pemerintahan Pak Prabowo sudah
perform ya kan, menghadapi tantangan-tantangan global ke depannya, tapi tentunya setidaknya dukungan moral dari semua unsur dari segala pihak ini tentunya akan sangat dibutuhkan, ya kan, sangat dibutuhkan oleh pemerintahan saat ini. Oke, saya pindah dulu berarti sekarang ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, menurut Mas Hendarsam ini adalah pertemuan non formal, semacam pertemuan pemanasan demi menuju apa? Biasanya kan kalau pemanasan kemudian ada main course-nya ya, main agendanya. Main agendanya itu apa, Prof. Burhan? Ya, saya sepakat ya kalau pertemuan kemarin malam disebut sebagai pertemuan informal. Tetapi dalam politik, pertemuan informal seringkali lebih penting ketimbang pertemuan formal itu sendiri. Jadi kita mengenal teori dramaturgi, ada front stage, ada backstage. Pertemuan panggung belakang itu seringkali lebih orisinil untuk menggambarkan motif politik dari para tokoh atau politisi ketimbang pertemuan formal yang ada di depan layar. Nah, masalahnya Zilvia, saya tidak punya akses atau kemewahan untuk mendapatkan informasi apa yang dibicarakan di belakang layar, yang seringkali justru malah menjadi motif penting mengapa pertemuan itu terjadi. Bahwa ada titik temu berkaitan dengan geopolitik yang tidak stabil, tantangan ekonomi yang sedemikian berat di tingkat global pasca kebijakan tarif Trump, itu tentu saja satu hal yang disepakati oleh semua pihak. Tetapi dalam politik itu tidak ada makan siang gratis, ya, kecuali kebijakan MBG ya. Tetapi tidak ada makan siang gratis, dan dalam konteks ini yang tentu saja macam basic dari presiden yang sedang berkuasa, itu ada semacam kekhawatiran dari internal PD Perjuangan, rencana mereka untuk kembali memilih Ibu Mega sebagai ketua umum itu akan terganjal. Jadi pada titik ini sebenarnya ada kepentingan besar juga dari PD Perjuangan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo, dan saat yang sama Pak Prabowo juga tidak terlalu gengsi untuk menemui Ibu Mega di rumahnya, sesuatu hal yang mungkin bagi sebagian kalangan dianggap tanda kutip menurunkan bargaining position, tapi toh itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke, membaca ketika Pak Prabowo yang menyambangi Bu Mega, apakah itu kita bisa membacanya sebagai ada kepentingan, memang kepentingan Pak Prabowo itu lebih besar daripada kepentingan Bu Mega terhadap Pak Prabowo, atau bagaimana Mas Burhan? Ya, jadi secara politik memang bisa dikatakan ya, inisiatif Pak Prabowo untuk menemui Ibu Mega itu seolah memberi kesan Ibu Mega punya posisi tawar tinggi. Tetapi sepertinya Pak Prabowo ingin menepis itu, karena bagaimanapun Pak Prabowo ingin mengesankan sebagai pemimpin yang lebih junior, dan Ibu Mega bagaimanapun adalah presiden ke-5, jadi beliau yang aktif mendatangi Ibu Mega gitu. Meskipun lagi kalau dibaca dari sisi politik, ini menunjukkan seolah-olah Ibu Mega lebih punya posisi tawar tadi, sesuatu hal yang mungkin buat Pak Prabowo yang kita tahu punya semacam ambisi untuk rekonsiliasi di tingkat elit, dia ketepikan kesan-kesan semacam itu ya, untuk tadi ya, secara politik mungkin Pak Prabowo ingin mendapatkan dukungan dan legitimasi lebih besar lagi, terutama menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu, meskipun tanda kutip ya, terpaksa untuk mengorbankan citra seolah-olah presiden yang justru lebih proaktif untuk mendatangi Ibu Mega. Karena mengharap Ibu Mega hadir undangan presiden kan sudah dicoba berkali-kali sejak zaman Pak SBY kan. Ya, ketika Pak SBY menjadi presiden, inisiatif mengundang acara kenegaraan ke Ibu Mega itu seperti bertepuk sebelah tangan. Pada zaman Pak Jokowi berhasil Ibu Mega datang minimal sampai tahun ke-9 Pak Jokowi menjadi presiden. Tapi sejak tahun lalu kan hubungan keduanya memanas. Dan pada waktu Pak Prabowo itu sudah diundang Ibu Mega. Zaman Pak Prabowo dilantik sebagai presiden. Kemudian kemarin waktu halal bihalal ya,
presiden-presiden diundang sebelum Pak Prabowo, Ibu Mega juga tidak hadir. Jadi mungkin dalam konteks ini Pak Prabowo akhirnya mengalah. Nah, untuk iya. untuk gimana aja? Saya ingin menyambung dengan konteks hubungan Pak Jokowi yang memanas dengan Bu Mega ya selama kurang lebih hampir 2 tahun terakhir. Ini pertanyaan saya ke Mas Hendarsam. Mas Hendarsam, apakah memang pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega sengaja dibuat tidak terlalu digembar-gemborkan karena ada perasaan yang harus dijaga? Karena Pak Prabowo ingin menjaga perasaan Pak Jokowi. Nggak ada lah sama sekali. Jadi kan masalah digembar-gemborkan atau enggak, kan outputnya itu kan ujungnya kan ini pasti akan diketahui oleh publik. Pasti akan diketahui oleh semua elit-elit politik termasuk Pak Jokowi. Jadi nggak ada sama sekali ke arah situ. Jadi ini lebih kepada membungkus ini bahwa memang pertemuan ini pertemuan non formal, santai-santai, ya kan. Belum ada mungkin pembicaraan yang serius ke arah mana bahwa kebiasaan Pak Prabowo memang menyambangi setiap tokoh-tokoh bangsa ya. Ya bisa Bu Mega, ke Pak SBY juga, ke Pak Jokowi. Jadi ini kan kepingan puzzle-nya sudah lengkap. Pak Prabowo sudah pernah sebagai presiden ya, sudah pernah ke rumah Pak Jokowi, ya, sudah pernah ke tempat Pak SBY, dan saat ini lengkap. Kepingan puzzle-nya beliau sudah menyambangi Bu Mega. 3 mantan Presiden Republik Indonesia yang saat ini masih hidup, ya kan? Beliau sudah datangi, dan itu merupakan angin segar bagi kesejukan iklim demokrasi kita ke depannya. Oke, jadi tidak ada ya berusaha ingin menjaga perasaan Pak Jokowi misalnya. Kalau Prof. Burhan melihatnya bagaimana? Adakah perasaan yang ingin dijaga di sini? Karena kalau kita lihat bedanya ya, memang Pak Prabowo itu terbiasa bertemu dengan para mantan presiden. Tapi kalau para mantan presiden yang lain kita lihat mudah melihat ada wujud pertemuan antar keduanya. Tapi kali ini berbeda, Prof. Burhan. Adakah sesuatu yang berbeda? Ya, perbedaannya pertemuan dengan Ibu Mega tidak tersorot oleh lampu kamera wartawan. Jadi berbeda dengan ketika Pak Prabowo menyambangi Pak SBY, itu terbuka wartawan untuk memotret kehadiran Pak Prabowo mendatangi Pak SBY di Cikeas misalnya, atau di Pacitan misalnya, atau ketika Pak Prabowo datang ke Solo, kemudian Pak Jokowi menjamu makan malam ala Solo, itu kan terbuka juga. Tetapi yang kemarin itu Pak Prabowo tidak tersorot secara langsung oleh kamera wartawan, hanya mobil maunya yang tersorot. Nah, pertanyaannya kenapa seperti itu, kan begitu. Nah, mungkin tidak salah kalau misalnya ada pihak yang menafsirkan Pak Prabowo ingin menjaga perasaan Pak Jokowi, meskipun kita tahu sebenarnya ujungnya juga masyarakat tahu, termasuk Pak Jokowi apalagi ya, bahwa ada pertemuan itu. Tetapi buat saya sih yang kita perlu cek ke depan tuh Zilvia, itu implikasi pertemuan ini apa? Nah, implikasinya kan satu, mungkin hubungan antara pemerintah dengan PD Perjuangan itu akan mengalami cooling down ya, terutama setelah Sekjen PD Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang sempat membuat panas antara PD Perjuangan dengan pemerintah. Terjadi cooling down, meskipun belum tentu PD Perjuangan serta-merta menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo. Tapi setidaknya cooling down ini membantu pemerintah untuk menghadapi situasi eksternal yang jauh lebih pelik ya, terutama berkaitan dengan ketidakpastian ekonomi global. Oke, kalau implikasi terhadap relasi segitiga antara Prabowo, Megawati, dan Jokowi bagaimana, Prof. Burhan? Nah, ini menarik ya, Pak Prabowo tidak ada masalah personal dengan Ibu Mega, demikian juga sebaliknya. Tetapi masalah PD Perjuangan dan Ibu Mega itu dengan Pak Jokowi yang dianggap berkhianat terhadap partai untuk memenangkan Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 kemarin. Nah, kalau kita lihat karakter Pak Prabowo, itu beliau orang yang sangat tahu balas budi. Jadi kalau misalnya
harga yang harus dibayar untuk menarik atau menggandeng PDI Perjuangan dengan harus meng-kick out Pak Jokowi, sepertinya itu berat untuk dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto. Tetapi kalau misalnya tidak ada persyaratan itu, mungkin saja PDI Perjuangan akan mempertimbangkan untuk masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi lagi-lagi selama ada Pak Jokowi, apalagi Mas Gibran sebagai wapresnya Pak Prabowo, berat sepertinya ya membayangkan PDI Perjuangan masuk ke pemerintahan. Nah, jadi ini memang hubungan segitiga yang rumit, yang kompleks, yang sekali lagi menegaskan tipikal politik kita, Zilvia, yang sangat dipengaruhi oleh hubungan personal ketimbang hubungan kelembagaan. Baik, kalau begitu terima kasih atas analisa Anda, Prof. Burhan, dan juga sebelumnya Mas Haidar Sam. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.